Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita kembali bersama memuji memuliakan nama Tuhan, bersyukur karena anugerah Tuhan sungguh luar biasa atas kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita tertuju dalam ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sebagai lagu utama pembukaan kita, marilah kita menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami berbahagia karena Tuhan Yesus menyertai, memberikan kepada kami dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan dan nafas kehidupan dan kesehatan, dan Tuhan mengabulkan atas setiap doa-doa yang kami ucapkan di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami akan melakukan ibadah tengah minggu bersama-sama dengan seisi rumah kami, anggota keluarga kami ya Tuhan. Bapa di surga, lengkapilah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah yang kami lakukan bukan sebagai rutinitas ataupun sebagai ingat-ingatan kepada kami, melainkan ya Tuhan kami melakukannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami, sehingga tidak sia-sia berkat-Mu datang menghampiri kepada kami ya Tuhan. Bapa di surga, di kesempatan malam yang indah ini
kami membawa sisi rumah kami ya Tuhan, membawa segala persoalan hidup kami di hadapan-Mu, meletakkannya di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Bapa, Tuhan memberikan keringanan kepada kehidupan kami dan memberikan kelegaan dalam kesesakan yang kami alami ya Tuhan di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Dan ya Tuhan, kepada yaitu hamba-Hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, baik hamba memimpin pujian dan hamba-Mu memainkan musik, hamba-Mu yang menabur benih firman-Mu kepada setiap hati kami yang menerimanya ya Tuhan, dan kepada hamba-Mu yang berdoa syafaat. Bapa yang di surga, kami juga menyadari hamba-Mu ini ya Tuhan, banyak kelemahan, ketidaksempurnaan dalam diri kami, karena daripada-Mu ya Tuhan, kami mohon ajarilah kami ya Tuhan untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan yang kami lakukan membawa berkat bagi sekeliling kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yang melakukan ibadah juga mendapatkan belas kasihan daripada-Mu. Sembuhkanlah kami ya Tuhan jika antara kami sedang sakit, dan Tuhan memberikan kepada kami doa permohonan kami tepat pada waktunya yang Tuhan kehendaki. Terima kasih hal yang baik, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberikan kepada kita berkat yang sungguh luar biasa, ada amin saudara-saudara, karena Tuhan berjanji kepada kita bahwa hari-hari yang kita lalui, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku alami bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku alami bersama Yesus, Juru Selamatku. Demikian kita sudah mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, pengharapannya daripada Tuhan, bahwa persoalan dan pencobaan yang kita alami, janganlah kita menyerah, karena Tuhan ada di sisi kita senantiasa. Dan kita akan menyanyikan lagu berikutnya, yaitu Tuhan memberikan nyanyian yang baru bagimu. Semuanya genaplah firman-Nya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, genaplah firman-Nya.
genaplah firman-Nya. Tuhan Yesus memberikan nyanyian baru kepada kehidupan kita, yaitu memberikan kepada kita suatu jawaban. Karena hari-hari yang kita lalui, Tuhan memberikan pembaruan dan orang yang melihat kita akan menjadi takjub bahwa dalam diri kita bukan manusia lagi manusia melainkan menjadi manusia yang baru seturut dan kehendak Tuhan. Dan kita akan memasuki bagian terpenting dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, dan kita akan menyembah Dia dengan pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, karena Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, karena Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan-Mu. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu karena kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sebab banyak sekali orang yang belum seberuntung kami ya Tuhan, mempunyai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, perlengkapilah kami ya Tuhan, yaitu dengan perisai iman daripada-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menangkal kuasa-kuasa iblis jahat dari firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami dapatkan melalui hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini. Dan juga kepada hamba-Mu ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, firman yang disampaikan, karena Tuhan telah berfirman terlebih dahulu atas hidupnya ya Bapa, bukan dengan kepintarannya ataupun sebagai hal-hal lainnya Bapa, kemanusiaan yang nampak yang kami lihat ya Tuhan di dalam firman-Mu itu ya Tuhan. Karena firman-Mu yang kami percayai mengandung yaitu kuasa, sehingga kami terberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Allah yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan saudaraku, kalau malam hari ini Tuhan perkenankan kita boleh duduk bersama menanti-nantikan kemurahan Tuhan, di mana Dia berjanji akan memberkati kita di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita ketika kita sepakat, sehati, sepikir menantikan kedatangannya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saat ini mari saudaraku, kita mau belajar bersama dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara kekasih, tema firman Tuhan buat kita pada malam hari ini adalah menyukai, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Amin. Haleluya. Saudaraku, dari ayat yang telah kita baca tadi, saudaraku, ayat itu menggambarkan, saudara kekasih, bahwa firman Tuhan, firman Allah yang kudus dan mulia, memiliki, saudaraku, kekuatan di dalam diri kita masing-masing, terutama orang-orang yang menanti-nantikan firman itu datang di dalam kehidupannya. Ketika itu diperkenankan oleh Allah sampai kepada kita, kita berbahagia. Di situ ada teguran, di situ ada nasihat, di situ ada penghiburan. Saudara kekasih, berbagai hal Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Oleh sebab itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
sangat-sangat diberkati orang-orang yang senantiasa merenung-renungkan firman Tuhan. Terutama dikatakan tadi saudaraku, dia suka akan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Setiap waktu dia ingin bersekutu dengan Tuhan, sebab dia berkata firman itu adalah kuasa perkataan Allah yang dimeteraikan bagi setiap orang yang menanti-nantikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi temanya saudaraku adalah menyukai, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita menyukai dan merenungkan firman itu tanpa melakukannya dalam kehidupan kita, saudaraku, kita belum memiliki kekuatan yang sepatutnya, yang seharusnya, sebab Tuhan menginginkan yang paling utama. Ketiganya butuh saudaraku, tetapi satu diantaranya tidak dilakukan, itu menjadi tidak berharga. Terutama yang ketiga, yaitu melakukannya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus lengkap menyukai, merenungkan, dan melakukannya. Barulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menerima kuasa dari perkataan firman itu. Contoh kecilnya saudaraku, di dalam kehidupan kita hari selepas hari, kita menyukai suatu makanan yang enak menurut pikiran kita. Tetapi kalau hanya kita sukai, hanya kita lihat dan kita tidak nikmati, kita tidak makan, maka tidak ada artinya, tidak berpengaruh vitamin yang ada di dalam makanan itu di dalam tubuh kita. Oleh sebab itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berfirman bagi kita pada saat ini saudaraku, bagaimana dia boleh menyatakan kuasanya kepada hambanya Nabi Yeskiel saudaraku, supaya ia memakan gulungan kitab yang Allah berikan kepadanya sebelum dia memberitakan kepada orang-orang yang lain. Saudara kekasih, Yeskiel yang ketiga ayat 1 sampai 4 kita baca firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku ini kepada mereka. Amin. Inilah firman Tuhan saudaraku yang datangnya dari Allah Bapa kepada hambanya Yeskiel saudaraku sebelum dia diutus. Saudara kekasih, memakan gulungan kitab yaitu firman Tuhan saudaraku adalah gambaran dari menyukai, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah boleh mengenal kepada kita pribadi lepas pribadi, maka firman-Nya, nasihatnya diberikannya kepada kita hari lepas hari, sebab Dia yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi saudara kekasih, jika kita telah mengalami sendiri keindahan, kenikmatan, dan kuasa serta khasiat dari firman Tuhan saudaraku,
maka oleh kuasa pertolongan Roh Kudus kita akan dapat memberitakannya kepada orang-orang yang diperkenankan oleh Allah. Tetapi Allah ingin, saudaraku, agar kita boleh melakukannya terlebih dahulu di dalam rumah tangga kita pribadi lepas pribadi. Di rumah kita firman Tuhan itu bergema. Di mana firman Tuhan datang, di situ ada kemerdekaan. Maka oleh kehadiran Allah lewat firman-Nya di rumah tangga kita masing-masing, tidak akan ada lagi kuasa iblis yang jahat yang mampu memisahkan kita daripada kasih Allah, sebab kita telah sepakat seisi rumah kita untuk benar-benar berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga halnya dengan firman Tuhan. Kita harus taati, kita turuti, kita laksanakan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan itu, saudaraku, menjadi terang bagi jalan kita dan pelita bagi kehidupan kita, bagi langkah kita dan perjalanan kita untuk menuju perjalanan dan tujuan hidup kita yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Satu tujuan kita agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Bapa kita di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah yang sanggup untuk boleh menyatakan itu, membuat itu berhasil di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah dasar yang teguh di dalam hidup umat gembalaannya. Saudara kekasih, firman itu boleh Tuhan Yesus berikan bagi kita pada saat ini. Dari Matius 7 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah batu karang yang teguh di dalam kehidupan kita. Kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menjadi rusak, sebab kuasanya boleh dimeteraikan di hidup kita. Saudara kekasih, ungkapan yang menggambarkan bahwa jika kita melakukan firman Tuhan akan menjadi terang dan pelita, juga menjadi dasar penopang di dalam kehidupan kita, agar kita, kekuatan rohani kita, saudaraku, boleh kokoh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, kita harus mengucapkan dengan mulut kita dan hati yang sungguh-sungguh percaya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan karuniakan kepada kita satu rumah tempat kita boleh berdiam, saudaraku. Seperti apapun keadaannya, itu adalah pemberian Allah. Dan di situ kita boleh bebas memperkatakan firman Tuhan, membaca apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dikatakan mengucapkan dengan mulut dan lidah kita, maka terdengar oleh pikiran kita dan masuk itu ke dalam hati kita, sehingga oleh kuasa firman itu, saudaraku, itu menjadi ingat-ingatan. Ya, oleh kasih-Nya
Ada firman di hati kita, ada firman di rumah kita, ada firman di seisi rumah kita. Maka terang dan merdekalah kita saudaraku dari segala musuh yang ingin merusak kehidupan kita. Saudara kekasih, kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma saudaraku, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dengan hati orang percaya dan dengan mulut yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan kita akan diselamatkan. Di Roma 10 ayat 9 sampai 10, ayat yang sudah sering kita ungkapkan ya saudaraku. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Saudara kekasih, Yesus kita luar biasa. Dia sanggup mengaruniakan hal-hal yang Dia kehendaki di dalam penghidupan kita. Kalau sampai saat ini saudaraku, firman demi firman itu tetap setia mengajar menuntun kita. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi ketetapannya yang boleh diberikan agar kita menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji daripada firman itu. Saudara kekasih, janji-janji Allah adalah pernyataan rencana keselamatannya dan berkat bagi umatnya, setiap pribadi yang percaya kepada Allah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, saudara kekasih, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Amin. Haleluya. Saudaraku, janji Tuhan itu murni dan sangat teruji, saudara kekasih. Dia tidak pernah berfirman saudaraku dan tidak digenapi firman-Nya. Maka kalau dijanjikan kepada kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita akan mendapat bagian dalam kodrat ilahi, haleluya, haleluya, luar biasa kasih-Nya kepada kita. Kita tidak memahami segala perkara, tetapi Dia utus Roh Kudus-Nya untuk menghibur kita, membawa kita kepadanya, mendengarkan pembenarannya, membenarkan kehidupan kita saudaraku oleh kuasa perkataannya. Yesus luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak tergoyahkan oleh apapun. Janji Tuhan yang murni dan sangat mulia itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin bisa sampai kepada semua orang. Kalau ada kesempatan pada malam hari ini, firman kebenaran itu boleh diberikan oleh Allah kepada kita. Sungguh hati kita berbahagia saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah setiap janji yang diperkenankan oleh Allah tetap kita percayai, tetap kita pegang saudaraku dengan segenap hati, yang menjadi jalan Tuhan untuk menolong kita di dalam segala perkara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita dikatakan boleh mengambil bagian di dalam kudrat ilahi dengan kuasanya yang sangat ajaib saudaraku. Dan kasih-Nya yang tak terduga itu memberikan kepada kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Yohanes yang pertama ayat 12 dikatakan saudaraku, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa
menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Di dalam keadaan dan situasi menjadi anak-anak Allah, saudaraku, disitulah terbentuk kodrat ilahi di dalam kehidupan kita oleh anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus yang maha-maha baik itu. Saudaraku, kodrat ilahi membuat kita mampu hidup di dalam kekudusan yang dikehendaki oleh Allah Bapa, saudaraku. Dia ajaib dan sempurna. Oleh kuasanya, kita boleh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari segala keinginan-keinginan hawa nafsu yang membinasakan. Oleh apa tadi, saudaraku? Kuasa Allah kita yang menetapkan di hidup kita kodrat ilahi yang maha-maha mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kodrat ilahi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh kuasa firman itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara kekasih, sebab apa, saudaraku? Benih ilahi tetap ada di dalam hidup kita. Siapa yang meletakkannya? Yaitu Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Dia ajaib dan sempurna, saudaraku. Firman-Nya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin, haleluya. Luar biasa janji firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Oleh kuasa benih ilahi inilah, saudaraku, yang selalu bekerja oleh pertolongan Roh Kudus, Roh penolong, yaitu Rohnya Allah sendiri, membuat kita hidup tetap setia menyukai, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Seperti yang telah kita baca tadi, kita anak-anak Tuhan yang sudah dipertetapkan menjadi anak-anaknya, saudaraku, tidak lagi kita berjalan ataupun berdiri ataupun duduk di dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Tetapi saudara kekasih, Tuhan menetapkan kita ada di dalam kumpulan-kumpulan yang sama-sama haus dan lapar oleh pemberiannya. Maka kuasa firman itu, saudaraku, yang telah kita terima hari lepas hari, menetapkan jalan kehidupan kita, melayakkan kita, saudaraku, menerima benih ilahi yang menetapkan kehidupan kita. Saudara kekasih, sungguh luar biasa perbuatan Allah ketika kita boleh tetap taat dan setia kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jadilah kepada kita seperti yang Tuhan kehendaki. Kehendaknya, saudaraku, agar tidak ada satu pun menjadi binasa, tetapi semua boleh tunduk dan taat kepada segala kehendaknya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah, saudaraku, yang menjadi nasihat Tuhan bagi kita saat ini. Kiranya oleh kuasa pertolongan Roh Kudus semakin kita nikmati berkumpul bersama dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini, saudaraku, dengan menaikkan pujian penyembahan kita dengan sayapmu. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat badai tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Demikianlah ya Allah Bapa, pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Seperti adanya pada malam hari ini ya Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau dan kami rasakan kehadiran-Mu bagi kami. Kami yang bersekutu di dalam Roh-Mu yang kudus, kami yang sehati sepikir menanti-nantikan Engkau lewat ibadah kami ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu yang ajaib dan sempurna menjadi penolong di dalam seluruh perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kuasa-Mu yang sudah Engkau pertetapkan di dalam kehidupan kami. Membuat kami kuat, membuat kami tetap berpengharapan hanya kepadamu, satu-satunya Allah yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang memberikan Roh Kudus menjadi penolong kami di dalam segala perkara. Sungguh luar biasa, aman kami di dalam naungan-Mu, berbahagia kami Tuhan di dalam pemeliharaan-Mu, dan kami yakin oleh kuasa-Mu kami semua sidang jemaat-Mu selamat oleh pemberian-Mu. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, seluruhnya ya Tuhan, oleh kemurahan Tuhan yang sudah mengikat mempersatukan kami. Kami berserah sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu, mulai dari Ibu Gembala sidang kami Tuhan, demikian semua pengerja-pengerja-Mu, para hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan boleh ambil bagian di dalam jalannya ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami berseru kepadamu Bapa, urapilah kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus, penuhilah kami, baptiskanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami lakukan ya Tuhan, semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, seluruh pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan karuniakan
Tuhan. Oleh pertolongan-Mu lah boleh kami lewati bulan Juni Tuhan, dan kami boleh masuk di dalam bulan Juli ini. Bukan kuat gagah kami ya Bapa, tetapi oleh perkenanan-Mu kami boleh dipertetapkan, boleh beribadah di ibadah tengah minggu kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau yang baik dan luar biasa. Kasih-Mu dan kemurahan-Mu tetap menyertai kami hari lepas hari di sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai kepada bulan ini Tuhan. Kami percaya sampai selama-lamanya kasih-Mu yang luar biasa akan tetap menyertai perjalanan kami seperti janji-Mu yang telah kami terima, bahwa Engkau Bapa kami yang sangat sempurna, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua kepada kehendak-Mu, agar di setiap langkah perjalanan kami benar-benar kami tidak goyah, benar-benar kami tidak takut oleh penghiburan yang daripada-Mu, tetapi kami berjuang tetap melangkah di dalam pertolongan-Mu. Kami boleh hidup di dalam segala kelimpahan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama seluruh sidang jemaat-Mu berseru kepada-Mu Bapa. Pimpinlah perjalanan ibadah kami, pimpinlah perjalanan kehidupan rohani kami Tuhan, agar semuanya oleh kehendak dan rencana-Mu tidak ada di antara kami yang menjadi lemah, tetapi oleh kekuatan tangan Tuhan semua kami sidang jemaat-Mu, semua kami yang datang kepada-Mu ya Tuhan, kami memohon kuat kuasa yang daripada-Mu, menetapkan kami boleh tetap percaya, beriman dan bersungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang telah kami terima tetap itu menjadi ingat-ingatan termeterai di hati kami, di pikiran kami, di mulut dan lidah kami Tuhan, di seluruh penghidupan kami, supaya seperti apa yang menjadi kehendak-Mu, kami boleh Tuhan Yesus menjadi alat kesaksian-Mu. Pakai dan utuslah kami seturut dengan kehendak-Mu, agar oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus kami boleh diperdayakan untuk membawa kabar sukacita dimanapun kami berada. Oleh pertolongan Roh Kudus, firman demi firman yang sudah Engkau karuniakan bagi kami, bolehlah itu terlihat dari kehidupan kami Tuhan. Bukan kami tetapi Engkau yang memakai dan mengutus kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami perhambakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, Raja di atas segala raja, kuasa-Mu lah yang menetapkan semua peribadatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Bapa di dalam sorga, kehadiran-Mu, Yesus Roh Kudus ketiganya yang esa, hadirlah di setiap jam-jam ibadah yang kami lakukan di sepanjang bulan Juli ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali. Sidang jemaat-Mu GBS Baladewa tetap bersuka cita memuji-muji memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu selalu datang di dalam ibadah kami. Maka bersuka cita berbahagialah kami mendapatkan anugerah yang daripada-Mu, berkat yang dari sorga pemberian-Mu sendiri, menetapkan hidup kami menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk sekeliling rumah gereja kami, kanan kiri jauh, di depan di belakang, sejauh kuasa kasih-Mu berkenan.
terangilah seluruhnya dan selamatkanlah. Demikian juga di sekeliling rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kasih Tuhan yang menyelamatkan tetangga-tetangga kami seturut dengan kehendak-Mu. Terjadilah itu di dalam penghidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih kehadiran-Mu Bapa membuat kami berbahagia. Kehadiran-Mu Roh Kudus membuat kami boleh ada di dalam kehendak Bapa. Kami mau dituntun, kami mau diutus, kami mau dipakai, urapilah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk semua sidang jemaat-Mu yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, biarlah ada di dalam pemeliharaan Tuhan, agar semua boleh bersukacita di dalam kehendak dan rencana-Mu. Bapa di dalam sorga, kami bawa semuanya kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus, dan oleh kuasa-Mu, biarlah oleh kemurahan Tuhan mendapat kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga yang lemah mendapat kekuatan yang baru, yang sakit secara jasmani, terlebih lagi secara rohani Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh mendapat anugerah Tuhan. Oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, disembuhkanlah saudara-saudara kami yang mengalami sakit di dalam tubuh jasmani mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong di dalam hidup kami. Bela semua perjalanan kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu oleh Roh-Mu yang kudus yang menuntun membawa kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapa yang baik, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tetap bersyukur di dalam segala keadaan, tetapi kami berlindung hanya kepadamu ya Allah Bapa. Bela dan lindungilah bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Berkenanlah Tuhan menerangi seluruhnya, agar setiap kuasa kegelapan yang ingin merusak bangsa kami, oleh kehadiran-Mu ya Allah Bapa, musuh kami dihancurkan. Haleluya. Diberkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga Tuhan, perjalanan roda kepemerintahan bangsa kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah menetapkan semua pemimpin bangsa kami dan para pejabat pemerintahannya, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Pemimpin kami Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, biarlah mereka Tuhan menerima kuasa yang daripada-Mu, agar mereka boleh meneladankan hal-hal yang baik untuk para pejabat pemerintahan kami dan untuk semua masyarakat Indonesia, sehingga boleh Tuhan mendapat kuasa daripada Allah Bapa melakukan kehendak-Mu, dan bangsa kami boleh sejahtera. Terima kasih Tuhan. Bela perekonomian bangsa kami Tuhan, bela persatuan dan kesatuan bangsa kami. Kami ingin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam bangsa kami, agar bangsa kami dari Sabang sampai Merauke mendapat terang kudus-Mu, dan oleh kuasa-Mu diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu yang sudah mengasihi kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah menyembuhkan kami, yang sudah memberikan kepada kami kasih karunia demi kasih karunia yang bersumber dari kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah kepada-Mu. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan menyapa-Mu dengan doa yang diajarkan
Tuhan Yesus bagi kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.